Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, kuartilnya itu batas bawah kelas kuartil ditambah dengan panjang kelas, kemudian dikalikan dengan I/4 dikalikan N, dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil ya, dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk desil juga sama, DI sama dengan batas bawah kelas interval desil ditambah dengan P dikali I/10 dikali N, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval desil dibagi dengan frekuensi kelas desilnya. Nah, sama dengan desil, persentil pun juga rumusnya sama. Nah, mungkin bisa langsung kita ke contohnya. Berikut merupakan data usia warga RT 5 RW 1 Desa Sukamaju. Tentukan letak K3, D6, dan P75. Nah, kita tentukan dulu untuk letak K3-nya dulu ya. Jadi untuk letak K3-nya sama seperti tadi ya, untuk letak K3-nya berarti 3/4 dikalikan dengan jumlah datanya adalah 80 ditambah dengan 1, berarti adalah 3/4 dikalikan dengan 81 atau berarti data ke 60,75. Kemudian letak dari D6. Nah, berarti di sini adalah 6/10 dikali dengan 80 ditambah 1. Berarti data ke 48,6. Kemudian untuk letak P75 berarti di sini. Nah, jadi yang perlu diingat adalah K75 itu sama dengan K3. Karena jadi untuk letak P75 itu sama dengan K3. Kenapa? Karena 75 dari 100 itu sama dengan 3/4. Jadi merupakan data ke 60,75 ya. Nah, oke. Berdasarkan penentuan letak tadi, kita sudah mendapatkan bahwa K3-nya adalah data ke 60,75. Maka nilainya dari K3 berapa ya? Nah, maka nilai dari K3 kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti di sini untuk nilai K3-nya adalah, kita lihat dulu data ke 60,75 berarti berada pada kelas interval ke-9 ya, ini ya. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, 4 ini. Nah, berarti di sini batas bawah kelas interval K3-nya berarti adalah batas bawahnya adalah 50 dikurangi dengan 0,5 ditambah dengan panjang kelasnya 50, 51, 52, 53, 54 berarti 5 ya. 5 dikalikan dengan I/4 dikali N berarti adalah 3/4 kalikan 80 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas interval sebelum kelas K3 berarti adalah 51 dibagi dengan frekuensi kelas K3-nya adalah 13. Nah, berarti di sini 49,5 dikali 5 ditambahkan 5 dikali 3/4 kali 80 berarti 60 kurangi 51/13. Nah, berarti di sini untuk hasilnya adalah 52,9.
Nah, kemudian bagaimana dengan nilai D6-nya? Dari hasil penentuan letak D6 tadi kita mendapatkan bahwa D6-nya berada pada data ke 48,6. Berarti pada kelas interval ke-8 ini ya. Nah, karena di sini kita lihat dari frekuensi kumulatifnya adalah 51. Maka kita gunakan rumus DI-nya adalah batas bawah kelas interval DI ditambah dengan panjang kelas dikali I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum DI per frekuensi kelas DI. Nah, berarti bisa kita masukkan di sini untuk nilai D6-nya adalah batas bawahnya, berarti kita lihat berarti 45 kurangi 0,5 ya. Kemudian ditambah dengan panjang kelasnya 45, 46, 47, 48, 49, 5 ya. Jadi panjang kelasnya itu bisa kita cari dari kelas manapun. Dikalikan dengan I per 10, berarti di sini adalah 6 per 10 dikalikan jumlah datanya 80 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 40 dibagi dengan frekuensinya, berarti di sini adalah 11 ya. Nah, berarti 4,5 ditambah dengan 5 kali 6 per 10 kali 80 adalah 48 kurangi 40 per 11 ya. Jadi nanti kita bisa mencari untuk hasilnya adalah berarti hasilnya adalah 48,136. Jadi di sini 48,136 atau bisa kita bulatkan 48,2. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi pada soal adalah kita disuruh melakukan P75. Ternyata P75 itu sama dengan K3. Nah, berarti nilainya udah 52,9. Kemudian contoh lainnya kalau misalnya ada P62 bagaimana? Nah, berarti langkah pertama kita harus menentukan dulu letak dari P6. Nah, maaf, tadi P62 ya. Kita tentukan dulu untuk letak P62. Berarti adalah data ke 62 per 100 dikalikan dengan datanya adalah 80 ditambah 1 ya. Berarti di sini adalah 62 dikalikan 81, kemudian kita bagi dengan 1. Berarti adalah data ke 50,2. Nah, kemudian baru kita tentukan nilai P62-nya. Nah, berarti P62-nya adalah batas bawahnya dulu ya, 50,22 berarti ada di kelas interval ke-8 ya. Nah, berarti dengan rentang dari 45 sampai 45. Jadi di sini untuk batas bawahnya bisa tuliskan 45 kurangi 5, kemudian ditambah dengan panjang kelasnya berarti 5 ya, 45 berarti 5. Atau pakai kelas lain juga boleh, misalnya dari 10 ke 14. Kemudian I per 100-nya berarti 62 per 100. Kemudian kita kalikan dengan banyaknya datanya adalah 80 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 40 dibagi dengan frekuensi kelas P62-nya berarti 11 ya. Kemudian berarti di sini adalah 4,5 ditambah 5 dikali dengan dikali dengan 0,872.